Halo semuanya, nama gue Amanda Friska. Gue mahasiswi aktif semester 3, jurusan Hospitality dan Pariwisata di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong dengan NIM 1919024 dari kelas 3 PHP 56. Pada video kali ini, gue mengusung tema yaitu makanan khas Indonesia yang kaya akan dengan bumbu dan rempah-rempah nih. Cuman kalau dipikir-pikir, wilayah Indonesia kan tuh luas banget ya. Terus di setiap daerahnya tuh makanan khasnya tuh juga ada banyak banget. Nah, gue jadi bingung nih, gue harus milih makanan khas Indonesia apa untuk dijadikan bahan materi di video kali ini. Nah, setelah melakukan research yang amat sangat susah dan memakan waktu yang lama, akhirnya gue memutuskan untuk memilih satu daerah khusus nih yang akan menjadi fokus gue kali ini. Nah, wilayah yang gue pilih sekali ini yaitu Pulau Dewata, Bali. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan utama video ini, yaitu membahas bagaimana proses membuat hidangan yang gue pilih hari ini, gue akan menjelaskan kepada kalian sedikit sejarah penyebaran bumbu dan rempah dan bagaimana terciptanya bumbu dan rempah di Bali nih guys. Nah, kalau secara umum kita kan pasti tahu ya, kalau penyebaran bumbu dan rempah itu di zaman dahulu sangat dipengaruhi dari perdagangan, baik itu perdagangan antar daerah atau secara lokal atau maupun perdagangan secara internasional. Tapi kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian sejarahnya, tapi dari segi kepercayaan orang Bali. Nah, sebagian orang Bali percaya nih guys, kalau bumbu itu berasal dari Dewata. Nah, asal mulanya ini karena Pandawa bertapa kepada dewa guys. Nah, dewa ini akhirnya memberikan beberapa rasa ke putra-putri Pandawa. Nah, yang pertama, dewa memberikan rasa asin kepada putra pertama Pandawa, yaitu Yudhistira. Yang kedua, dewa memberikan rasa sepat kepada putra Pandawa, yaitu Bima. Yang ketiga, dewa memberikan rasa pahit kepada Arjuna. Dan selanjutnya, dewa memberikan rasa pedas kepada Nakula. Bungsu putra dari Pandawa ini pun mendapatkan rasa yaitu rasa manis. Sedangkan Dewi Drupadi itu dianugerahi rasa asam. Setelah putra-putrinya itu diberikan rasa, nah rasa ini mewujudkan diri. Yaitu yang pertama, rasa asin mewujud menjadi kencur, sepat menjadi lengkuas, pahit menjadi kunyit, pedas menjadi jahe, manis mewujud menjadi bawang merah dan bawang putih, dan asam mewujud menjadi jeruk limau. Nah, bahan-bahan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, atau bahkan jeruk dan kelapa sudah tersedia di Bali dari zaman dulu guys. Bahkan prasasti Batur Pura Abang A menyebutkan bahwa tanaman-tanaman tersebut itu sudah dibudidayakan dari zaman dahulu sebagai bahan makanan atau bahan obat-obatan. Nah, sementara rempah-rempah lainnya seperti lada, merica, cengkeh itu tidak ada di Bali. Nah, kemungkinan besar ketiga rempah tersebut datang ke Bali melalui jalur perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu gue akan menjelaskan ke kalian kuliner khas Bali yang gue pilih, yaitu Kenus Mebase Bali. Kenus Mebase merupakan makanan khas Bali yang tampilannya itu mirip dengan gulai, tapi yang membedakan antara Kenus Mebase dengan makanan gulai lainnya adalah dia tidak menggunakan santan. Jadi cocok banget nih buat kalian yang pengen makan makanan semacam gulai tanpa harus khawatir dengan kandungan santannya. Selanjutnya gue akan memberitahu kalian bahan-bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk memasak Kenus Mebase. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Kenus Mebase itu merupakan bahan-bahan yang cukup sederhana dan kalian bisa mendapatkannya dengan mudah. Di antaranya adalah cumi, merica bubuk, garam, cabai merah, daun kemangi, daun salam, kaldu ayam, bawang merah, bawang putih, minyak sayur, tomat merah yang sudah dicincang, terasi, asam jawa, sereh, gula pasir, jahe, kunyit, ketumbar, dan kemiri.
Nah, dari bahan-bahan tersebut dapat dilihat nih kalau bahan-bahan yang dipakai itu ada 3 jenis bumbu. Yang pertama bumbu kering, bumbu basah, dan bumbu daun nih guys. Kak, bedanya bumbu kering dan bumbu basah itu apa? Nah, sekalian ya gue jelasin ke kalian apa sih yang menjadi karakteristik bumbu basah dan bumbu kering. Nah, kalau bumbu kering itu adalah jenis bumbu yang baik digunakan dan disimpan secara kering. Nah, biasanya bumbu kering itu masa ketahanannya itu nggak selama bumbu basah guys, karena kalau dia disimpan terlalu lama aromanya itu bakalan hilang. Nah, tips gue kalau kalian mau nyimpan bumbu kering itu adalah dengan cara disimpan dalam wadah kedap udara, dan kalau bisa tempat tersebut disimpan dalam ruangan yang suhunya nggak terlalu dingin atau terlalu panas, alias suhu ruangan. Bumbu basah merupakan jenis bumbu yang baik kita gunakan dalam keadaan segar nih. Nah, biasanya bumbu basah itu dia memiliki kandungan airnya. Nah, kandungan air ini yang akan menjaga kesegaran dari bumbu itu sendiri, serta menjaga citra rasa dan aroma yang akan dihasilkan terhadap masakan kita nanti nih. Nah, bumbu basah itu cara penyimpanannya juga nggak boleh sembarangan guys. Aku saranin kalau kalian mau menyimpan bumbu basah, caranya adalah pertama bumbu tersebut dicuci secara bersih, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau wadah yang kedap udara. Setelah kalian masukin ke wadah tersebut, bumbu itu kalau bisa kalian simpan di freezer agar kesegarannya dapat tahan lama. Nah, dari bahan-bahan yang telah gue sebutin tadi, kita dapat identifikasi nih guys, mana yang termasuk jenis bumbu kering, bumbu basah, dan bumbu daun. Nah, bumbu kering itu diantaranya adalah ada kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, serta sereh. Kalau bumbu basahnya itu ada cabai merah, bawang putih. Yuk kita lanjut ke bagaimana proses pemasakannya. Proses pembuatan kunus bebas yang pertama yang pastinya adalah kalian perlu mencuci cumi hingga bersih nih guys. Setelah kalian bersihkan, nanti bagian kepala cuminya itu nanti kalian masukkan ke dalam tubuhnya. Nah, setelah proses tersebut, cumi tadi akan dilumurkan dengan merica bubuk, garam, dan perasan jeruk nipis. Setelah dilumurkan, jangan lupa ya untuk didiamkan selama 30 menit. Nah, selagi menunggu bumbu tadi untuk meresap ke dalam daging cuminya, kalian perlu mempersiapkan bumbu halus. Nah, bumbu halus ini dibuat dari beberapa bahan. Di antaranya adalah cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit yang telah dibakar, tomat merah yang telah dicincang, ketumbar, kemiri, serta terasi yang telah disingrai. Nah, setelah itu kalian panaskan minyak sayur, lalu tumis bumbu halus yang telah dibuat tadi hingga harum. Setelah harum, tambahkan asam jawa, garam, bak, daun salam, dan sereh. Aduk sampai merata, lalu tambahkan cabai merah yang telah diiris hingga cabai merah tersebut layu. Nah, setelah cabai merah tadi udah layu, kalian tambahkan cumi yang telah dimarinate tadi. Nah, aduk secara merata, lalu ditambahkan daun kemangi dan aduk hingga daun kemangi tersebut layu. Setelah daun kemangi tadi layu, masukkan kaldu ayam ya guys. Masak hingga mengental dan meresap ke daging cuminya tersebut. Setelah matang, kunus bebasnya pun siap untuk dihidangkan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Nah, sekian dari video dari aku kali ini. Semoga video ini dapat menjadi tambahan informasi tentang kulineri bagi kalian. Sebelum aku tutup video ini, aku juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan ucapan dari seluruh video ini guys.